segar karena Awal-awalnya banyak enggak banget sih, bantuan. pas pindah ke Jakarta sakit berat tuh. Oh iya, Satu kena rumah tangga. virus. Mungkin Demam. adaptasi aja kayak adaptasi sama udara sini beda. Iya, tapi sekarang udah oke sih ya. Udah pelan-pelan adaptasi. Sempet sakit berarti. Iya, bawa ke UGD anak, dibawa ke UGD malam-malam. Karena Iya. panas tinggi nggak turun-turun, masih baby kan 10 bulan waktu itu. Tapi sekarang udah sehat kok. Sekarang udah beradaptasi dong. Sudah. Masih dalam proses. Oh, dia sih lahirnya udah. di Sydney. Oh ya, aku masih. Iya. Apa mungkin yang paling jadi hal yang harus diadaptasi? Selain cuaca, Macet. macet, Oh iya benar. Panasnya. Ya cuaca kan ya. Cuaca ya. Terus Selain itu masih aman. kakak gimana? iya mungkin di sana orang kayak saset gitu kan. Kalau di sini kan ada rada santai ya. Jadi mungkin kadang-kadang dia kayak gemes gitu loh. Cepetan gitu. Tapi di sini kan ya santai sayang, santai. Tenang. Jangan ngegas gitu. Tapi Juga. tapi kakak sendiri mungkin kak kembali ke Indonesia apa sih yang paling pertama dicari? Pijet. Pijet. Iya nggak sih sayang? Kalau sih Apa ya? Ih gimana sih? Aku sih ketemu sama teman-teman yang musisi juga, satu pelayanan juga. Jadi ya explore di situ aja di musik. Tapi begitu nyampe aku langsung pesen pijet sih. Ya Besokannya. aku ikut juga pijitnya. Iya, the best. Kalau makanan kak mungkin Makanan, untungnya di Sydney itu udah banyak restoran Indo, jadi kayak terobati lah kalau kangen sama masakan Indo di Sydney, gitu. berapa lama sih kak di Sydney sendiri? Aku dari nikah, jadi udah 7 tahun. 7 tahun cukup lama, betah juga. Memutuskan kembali ke sini loh kak, alasannya. Jadi sebenarnya kalau sebelum punya anak, kita hidup berdua doang, itu menurut aku oke banget sih di Sydney. Tapi setelah punya anak, ya lebih challenging karena kan kebutuhan anak pasti banyak, apalagi masih newborn. Terus sekarang anaknya satu masih 4 tahun, yang kedua baru lahir gitu kan, jadi masih semakin menantang kita juga sebagai suami istri gitu. Jadi ya makanya setelah akhirnya kita sebelum hamil anak kedua sih kita udah rencanain kalau mau nanti punya anak kedua kayak kita pindah dulu ya ke Indonesia karena golden age-nya anak itu kita nggak mau mereka kayak melewatkan banyak hal yang kebutuhan mereka tuh susah untuk kita penuhin gitu. Berarti salah satu alasan pindah itu karena anak kan? Iya, Salah betul. satu ya. And the health of our marriage. Iya. Kesehatan. Buat pernikahan kita juga gitu karena ngaruh banget. Waktu bersama tuh nggak. Yang quality ya. Iya. Balik ke Indonesia mungkin sejak bulan berapa ya? Sebulan lah ya sayang, udah sebulan. Udah sebulan. Ya. Baru. Maret ya? Iya. Yep. Berarti kak memang bisa disebut apakah Sydney-nya yang nggak ramah dengan ibu baru atau gimana kak? Sebenarnya enggak juga sih. Itu kan setiap situasi Keluarga, beda. setiap keluarga juga beda-beda Tapi ya. dengan kondisi our workload dan lain sebagainya, Responsibility di gereja juga. So we want to find the best solution for our family. Pelayanan yang pertama buat aku itu keluarga saya. Gitu. Jadi gimana ya memang Sydney aku udah established di Sydney, udah ada kerjaan, ada lain sebagainya. Tapi waktu untuk aku bisa sama quality time sama Aca dan anak itu nggak banyak gitu. Jadi aku nggak mau istilahnya I don't want my life, I don't want my family to be ya istilahnya kayak Jadi ya, kebutuhan kita tuh membutuhkan kondisinya nggak baik gitu loh. Iya. Itu kalau rumah tangganya hancur apa gimana, bukan hancur ya, tapi istilahnya apa? Not okay. You're not okay. It's Yeah. not. It's hell on earth, you know. Like, you want everything to be not ideal, tetapi ada kesepakatan juga di rumah gitu. Jadi ya banyak kita ambil keputusan ini sementara 2 tahun saja. Setelah anak golden age anak kita udah lewat, lalu abis itu kita transfer back to Sydney as well, transition back to Sydney. ngerti Ya. nggak? Berarti hanya 2 tahun kak? Ya, Iya. Berarti akan sejauh kembali yes, lagi. absolutely, hanya 2 tahun. Ya. Kakak sendiri mungkin gimana kak jadi new mom lagi?
Yang kedua ini sih puji Tuhan aku udah lebih chill. Kalau dulu kan sempat kena postpartum depression juga ya. Yang kedua ini udah mungkin nggak sekaget dulu ya, kayak udah ada bayangan oh ngurus anak tuh kayak gini. Terus ekspektasinya maksudnya standarnya dulu tuh kayak harus mau jadi ibu yang sempurna gitu kan, banyak baca-baca buku teori jadi ibu tuh harus gini, ngasih makan anak tuh harus ini gitu kan, nggak boleh ini nggak boleh itu. Jadi ketika kita gagal, aku ngerasa gagal sebagai ibu gitu kan. Nah sekarang kalau aku nggak bisa menuhin apa yang di teori-teori buku-buku itu ajarkan, aku berasa ya udah nggak apa-apa, aku tetap jadi ibu yang baik kok buat anak aku gitu loh. Jadi udah lebih much better sih anak kedua. Kondisi anak sendiri sekarang seperti apa kak? Nah, yang kedua Kenan, kita minta dukungan doa juga dari teman-teman buat dia kakinya bisa sembuh. Jadi nanti dia umur 2 tahun bisa nggak dioperasi. Gitu. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa hip Hip dysplasia. Seperti apa kak? Kan itu penyakit langka juga ya. Ya, jadi hip dysplasia is a condition di mana itu bisa, yang kita tahu ya dari dokter yang mereka bilang bahwa akibatnya itu penyebabnya sungsang, Karena sungsang bridge, posisinya tuh sungsang. genetics, anak pertama dan anak cewek gitu. Jadi hip dysplasia itu di mana pinggul kita tuh sama our leg bone, tulang kaki itu nggak gini gitu loh. Jadi itu kadang-kadang bisa keluar kakinya. Jadi so dia pakai brace sekarang biar dia lebih menutup gitu loh. Jadi dia udah safe. Nah, kalau nggak di treat atau dikasih nangani itu bisa efeknya early onset arthritis. Jadi arthritis itu kayak di umur 60 tahun bisa terjadi di 20 tahun. Dan juga bisa bisa pincang jalannya di masa depannya. Jadi sebaiknya kita nangani sekarang. Ya puji Tuhan kita tahu sekarang ya. Iya, sedini mungkin jadi bisa tangannya lebih cepat gitu. Kondisi itu gak mudah kan buat kalian sebagai orang tua juga. Gimana mungkin anaknya apalagi harus pakai Pampers. Brace. Ya, brace ya. Gimana kak lihatnya? Awalnya sih ya tanya kenapa ya, kayak Tuhan kenapa kok kita diizinkan terjadi seperti ini gitu. Tapi aku ya selalu percaya kalau apapun yang terjadi pasti ada maksud Tuhan lah dibalik semua itu. Walaupun sekarang belum ngerti nih kenapa, tapi nanti someday kita pasti ngerti kenapa Tuhan izinin kita punya anak yang ada kondisi dysplasia gitu. Jadi kita puji Tuhan udah menerima ya sayang. Sekarang lagi berdoa aja supaya Kenan bisa sembuh. Mustahil. Amin. Apa mungkin yang jadi concern dalam perawatan Kenan sendiri? Apa ya? Nggak ada sih, itu cuman beratnya ke kita aja. Karena brace-nya itu setiap kali dia pakai itu 16 jam. Sebelumnya 23 jam. Iya. Jadi kalau dia mandi harus dibuka. Kalau dia pakai pampers itu harus ganti popok harus dibuka. Ya, jadi semuanya itu harus beratnya ke yang jaga, kita yang yang jaga. iya. Gitu. So, Sekarang tapi ada kita banyak. udah terbiasa dengan rutinitas itu. So kita cuman banyak doa dan Pertebal kesabaran. sabar ya buat nanti ketemu sama dokter di Sydney, kita ada dapat kabar yang baik juga. Amin. Kalian sendiri mungkin pakai bantuan lah dalam ngurusnya? ART jadi full time mother. Kalau di sini nggak ada ya, kita berdua doang. Tapi kalau di sini of course kita perlu bantuan, tapi bersyukur juga ada keluarga, ada opa, oma, tante, om gitu yang bisa bantuin. Dan sepupu-sepupu yang anak seumuran tuh helpful banget buat development anak. Kita sih masih still hands on parents, bukan artinya kita udah kasih ke itu aja, enggak. Kita masih hands on Ngurus banget juga. ngurusin anak-anak kita. Tapi waktu di sini kenapa memutuskan nggak pakai yang membantu babysitter? Di Sydney. Nggak boleh bro, iya. Kalau ada ada juga ya, sih, bisa. tapi kayak harganya terlalu tinggi deh. Iya. Iya kan? Iya, tapi ada enggak. optionnya itu. Secara I don't want to talk about that, but anyway, kalau bawa suster dari Sydney Oh, ke maksudnya bawa dari Jakarta, Indo. ke Sydney ke Jakarta ke Sydney itu enggak bisa. Dari Jakarta ke Sydney. That's what I said. Ini Sydney Jakarta. Jakarta Sydney ya, Jakarta Sydney. Ya, semuanya harus yang di sana yang udah ada, dan itu biayanya itu enggak Iya. doesn't make sense Sama for sekali us. tidak murah. Tapi
enjoy nggak, menikmati nggak jadi full time parents? Oh yeah, like there's a lot of memories yang ini pasti menjadi memori buat kita. Iya. Jadi nanti 20 tahun kita ingat nggak saya waktu si Kenan kena ini, ya itu semuanya jadi memori indah, kita diproses juga sama Tuhan, dimurnikan dan membuat kita kuat juga sih secara mental dan Sekarang aja kalau kita ingat zaman dulu kita panik, Lukas ngomongnya telat, Iya, kan sekarang iya, aja iya. bersyukur banget sekarang kan. nggak bisa diem anaknya, jadi Iya. ya, kita bersyukur banget. Nanya Ini cuma mulu. satu musim, tapi musim itu harus Pasti lewat, akan berakhir dan we're just looking forward to the next season in life. Melihat kalian sangat apa ya, sangat menikmati sebagai orang tua. Kak Aisyah sendiri kangen nggak sih Kak sama syuting-syuting? Apalagi udah balik ke Indonesia. Syuting acara-acara live gini sih oke ya, enak. Tapi kalau syuting yang sampai pagi itu jujur nggak kangen sih, karena tuh capek banget kan ya. Aku inget zaman aku tuh syuting 2 hari 3 hari berturut-turut sampai jam 3-4 subuh. Aku nyetir pulang sendirian, udah sampai mau ketiduran di tol gitu, udah mau nabrak. Wah itu jujur udah kangen sih ya. Kayak aku ngerasa emang mungkin passion aku lebih di creating content sih daripada di actress. Itu passion aku gitu. Tapi mungkin udah ada tawaran belum Kak? Ngelihat Kakak udah kembali mungkin ada PH-PH yang menghubungi? Ada. Coba tanya manajer aku dulu ya. Berarti pertimbangannya mungkin kalau di entertain, kalau acara aja ya Kak, lebih memilih di program gitu. Mungkin waktunya ya, kalau aku masih ada waktu buat spend time sama anak-anak, oke. Tapi kalau bener-bener waktu yang take my time away from my family, of course ya aku nggak bisa ambil gitu. Tapi suami juga adakah kayak jangan gitu atau gimana Kak? Kalau kamu mendukung nggak sih? Melarang? Kalau pertanyaan itu aku udah tahu jawaban dia. Oh. Memang udah, aku juga karena memang dari ya bidang yang bukan, tapi belakang layar itu Iya. a lot of hours, malam-malam, subuh, pagi. Jadi kita pindah ke Indonesia untuk bisa banyak waktu sama anak-anak juga. Jadi it's kind of ironic kalau we Terlalu sibuk. move to Jakarta juga terus sibuk lagi, so Iya. there's no point. So makanya kita mau apa ya? Tetap jaga prioritas Iya, sih. prioritas dan Iya. jaga jadwal juga supaya kita we don't fall in the same problem we did. Udah kali ya sayang. Ya udah ya. Thank you. Thank you. Terima kasih.